Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya, nikmat yang tak terbilang, nikmat yang tidak akan mungkin untuk dapat kita menghitung dan menjumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Andai kata kalian mau menghitung-hitung nikmat kami, maka sesungguhnya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung dan menjumlahnya. Tentunya adalah nikmat iman, Islam, kemudian nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas ibadah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, di sini kita akan mencoba mempelajari bahasa Arab, yaitu dari kitab Durusul Lugah. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab teman-teman sekalian? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini dalam berupa bahasa Arab agar kamu mudah memahaminya. Maka berdasarkan ayat ini tentunya teman-teman sekalian bahwa untuk kita memahami, untuk kita ingin memahami Al-Quran, memahami seluruh kandungan makna yang terdapat di dalamnya, maka salah satu caranya adalah dengan kita mempelajari bahasa Arab. Baik teman-teman sekalian, kita langsung masuk saja pada kitab Durusul Lugah jilid 1. Tentunya ada beberapa jilid nantinya yang kita akan pelajari teman-teman sekalian ya. Di sini kita akan masuk pada jilid pertama dulu, jilid 1, Ad-Darsul Awal, Ad-Darsul Awal pada pelajaran pertama. Pelajaran pertama di situ ada kata haza yang artinya ini. Jadi haza artinya adalah ini. Ada catatan yang harus kita ketahui, haza ini digunakan untuk apa kata haza ini? Haza ini merupakan kata yang biasa digunakan dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan sesuatu yang minimal sesuatu itu memenuhi 3 persyaratan. Jadi dia kata yang digunakan biasanya dalam bahasa Arab minimal untuk menunjukkan sesuatu yang dimana sesuatu itu harus memenuhi 3 persyaratan. Yaitu yang pertama teman-teman sekalian, sesuatu tersebut adalah menunjukkan sesuatu yang dekat. Jadi dia harus menunjukkan sesuatu yang dekat, tidak boleh yang jauh. Misalnya contoh di situ ada kata haza baitun, ini adalah rumah. Jadi dia harus kita lihat, nampak di depan mata kita. Haza masjidun, ini adalah masjid. Haza babun, ini adalah pintu. Nah, di situ ada contohnya. Teman-teman sekalian, ada gambar rumah itu, haza baitun, ini adalah rumah. Jadi kalau kita ingin menjelaskannya sesuatu, maka sesuatu harus betul-betul ada di dekat kita atau memang dia kelihatan. Haza masjidun, ini adalah masjid. Haza babun, ini adalah pintu. Kemudian syarat yang kedua teman-teman sekalian, dia menunjukkan sesuatu yang tunggal. Jadi kata haza digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tunggal. Artinya satu, tidak boleh lebih dari satu. Tidak boleh dia menunjukkan sesuatu yang jamak, yang lebih dari satu ya. Misalnya beberapa rumah, beberapa masjid, beberapa pintu, enggak, dia harus satu saja. Dia bentuknya tunggal. Kemudian yang syarat yang ketiga, dia harus muzakkar. Dia harus muzakkar. Tentunya ini nanti ada penjelasan tersendiri ya. Dia tidak boleh bersambung dengan ta marbutah. Selanjutnya teman-teman sekalian, kata yang juga harus kita wajib hafalkan di pelajaran pertama ini, memang pada kitab ini, yaitu di situ ada haza kitabun, ini adalah sebuah buku. Haza kitabun, ini adalah sebuah buku. Kemudian haza qalamun, ini adalah sebuah pulpen. Ini adalah sebuah pulpen. Kemudian haza miftahun, ini adalah sebuah kunci. Haza maktabun, ini adalah sebuah meja.
Kemudian haza sarirun, ini adalah sebuah ranjang atau tempat tidur. Kemudian haza kursiun, ini adalah sebuah kursi. Sekarang teman-teman sekalian kita masuk pada pelajaran yang baru. Ya, di situ ada kata ma haza. Jadi tadi kalau di pelajaran sebelumnya kita hanya belajar haza sebagai keterangan saja, misalnya haza baitun, ini adalah rumah, haza qamisun, ini adalah baju. Maka di situ dia dalam bentuk kalimat tanya. Dalam bentuk kalimat tanya. Jadi lihat di situ ma haza, apakah ini? Nah, ada contohnya di situ, yaitu ma haza, apakah ini? Maka dijawab di bawahnya haza baitun, ini adalah rumah. Ya. Jadi pertanyaan di atas ma haza, apakah ini? Kemudian di bawah dijelaskan bahwa haza baitun, ini adalah rumah. Itu ada gambar di sampingnya, itu adalah gambar rumah. Kemudian bentuk pertanyaan yang kedua adalah ahaza baitun, apakah ini adalah rumah? Maka jawabannya atau diterangkan na'am, iya, haza baitun, ini adalah rumah. Iya, ini adalah rumah. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, ma haza, apakah ini? Haza komisun, diterangkan bahwa ini adalah baju. Itu pada gambar yang kedua. Teman-teman sekalian, di sini saya ingin menjelaskan tentang ma. Apa itu ma? Ma itu artinya adalah apa? Ma artinya adalah apa? Ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Jadi ma itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Menunjukkan sebuah benda, ya, seperti rumah, baju, apalagi pena, kursi, dan lain sebagainya yang tadi ada beberapa contoh-contoh kosakata yang sudah kita pelajari di atas. Kemudian di situ ahaza baitun. Berarti dia di situ bermakna apakah. Ya, berarti apakah. Ini digunakan sebagai kata tanya yang membutuhkan jawaban. Jadi ini adalah digunakan sebagai kata tanya yang membutuhkan jawabannya. Jawabannya itu salah satu dari yang dua, ya. Kalau dia tidak jawabannya na'am, ya, maka jawabannya la. Na'am atau la, iya atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi dia hanya membutuhkan dua jawaban. Misalnya di situ, misalnya ditanya, ahaza baitun, apakah ini adalah sebuah rumah? Maka kalau memang betul-betul rumah, gambar menunjukkan rumah, maka kita jawab na'am, haza baitun. Tapi kalau misalnya ditanyakan, ahaza masjidun, apakah ini sebuah rumah? Apakah ini adalah sebuah masjid? Padahal di gambarnya di situ adalah rumah, maka kita katakan la, bukan, haza baitun. Ini bukan masjid, tapi ini adalah sebuah rumah. Gitu ya teman-teman sekalian. Ini contoh yang lain teman-teman sekalian. Misalnya di situ ahaza sarirun, apakah ini adalah sebuah ranjang? Sarir itu ranjang atau tempat tidur. Nah, kalau kita lihat di situ kan gambarnya adalah kursi, maka jawabannya la, bukan, tidak. Haza kursiun. Ini bukan ranjang tempat tidur, tapi ini adalah haza kursiun. Ini adalah kursi. Nah, kemudian yang kedua misalnya ahaza miftahun, apakah ini adalah sebuah kunci? Nah, maka di situ jawabannya lah, bukan, haza kolamun. Ini bukan kunci, tapi ini adalah pulpen atau pena. Kemudian yang ketiga mahaza, apakah ini? Maka jawabannya adalah haza najmun. Ini adalah bintang. Haza najmun, ini adalah bintang. Ya, baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran tamrin, yaitu tamrin 1, latihan 1. Kita akan menjawab soal latihan ya teman-teman sekalian. Ya, ada beberapa pertanyaan di situ. Misalnya pertanyaan yang pertama, ma haza, apakah ini?
Maka jawabannya di situ adalah haza miftahun. Ini adalah kunci. Itu gambar kunci ya. Kemudian yang kedua, ma haza, pertanyaan yang kedua, apakah ini? Maka jawabannya adalah haza kitabun. Kemudian yang ketiga, ma haza, apakah ini? Maka jawabannya adalah haza qalamun. Ini adalah pena. Ma haza, apakah ini? Haza babun. Ini adalah pintu. Ma haza, apakah ini? Haza baitun. Ini adalah rumah. Ma haza, apakah ini? Maka jawabannya ini adalah kursi. Kemudian tamrin atau latihan yang kedua. Pertanyaannya, ahaza baitun? Apakah ini adalah rumah? Maka kita jawab, la, bukan. Haza masjidun. Itu bukan rumah, tapi itu adalah masjid. Ya, karena di situ adalah gambar masjid ya teman-teman sekalian. Kemudian pertanyaan yang kedua, ahaza miftahun? Apakah ini adalah kunci? Maka kita jawab, la, bukan. Haza qalamun. Ini bukan kunci, tapi ini adalah pena. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ahaza komisun? Apakah ini adalah baju? Sebuah baju, maka jawabannya na'am, iya. Haza komisun, ini adalah baju. Kemudian yang selanjutnya, ahaza najmun? Apakah ini adalah sebuah bintang? Maka jawabannya na'am, haza najmun. Betul, ini adalah sebuah bintang. Selanjutnya kita jawab soal-soal pada tamrin 3 atau latihan 3. Nah, di sini dia menggunakan kata tanya man. Man ini artinya siapa. Jadi ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda-benda yang berakal atau objek yang hidup. Kalau ma tadi itu adalah untuk menanyakan benda-benda yang tidak berakal atau objek yang mati. Kalau man untuk objek yang hidup. Maka di situ ada contohnya teman-teman sekalian. Misalnya ada contoh pertanyaan, man haza, siapakah ini? Maka jawabannya haza tabibun. Ini adalah seorang dokter laki-laki. Pertanyaan yang kedua, man haza, siapakah ini? Maka jawabannya haza waladun. Ini adalah seorang anak kecil laki-laki. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, man haza, siapakah ini? Maka jawabannya di situ haza tolibun. Ini adalah seorang pelajar. Ahaza waladun, apakah ini adalah seorang laki-laki, anak kecil laki-laki? Maka jawabannya la, bukan. Haza rojulun, ini adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa. Bukan anak kecil, tapi laki-laki yang sudah dewasa. Pertanyaan selanjutnya, haza kalbun, ini adalah anjing. Haza kalbun, bukan kolbun ya teman-teman, maaf sekalian. Kalau kolbun itu adalah artinya hati, tapi di sini kalbun, haza kalbun. Ini adalah anjing. Kemudian ahaza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, bukan. Haza kitun, ini adalah seekor kucing. Jadi memang di situ adalah gambar seekor kucing, bukan gambar seekor anjing. Haza himarun, ini adalah seekor keledai. Lanjut, ma hadza, apakah ini? Hadza dikun, haza dikun, ini adalah seekor ayam jantan. Haza dikun, ini seekor ayam jantan. Kemudian man haza, siapakah ini? Haza mudarris, ini adalah seorang guru. Seorang guru yang sedang mengajar. Haza mudarris, seorang guru yang sedang mengajar. Iya, baik teman-teman sekalian, kita cukupkan sampai di sini untuk pelajaran pertemuan kita kali ini. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada pelajaran kedua, masih jilid pertama pada kitab Durusul Lughah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.